Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bunda As dan Bapak Sofyan dan teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pupus Sunda untuk mata kuliah Budaya Sunda. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Siti Nur Aisyah dengan NPM 185060081. Yang kedua ada Hari Gurnardi dengan NPM 2050600100. Yang ketiga ada Vina Nabila Putri dengan NPM 2050600101. Yang keempat ada Hijrianti Fauzia dengan NPM 2050600107. Yang kelima ada Dera Safitri Nur Hilman dengan NPM 2050600111. Yang ke-6 ada Elia Widya Andini dengan NPM 2050600115. Untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Dera Safitri Nur Hilman. Kepada Dera dipersilahkan. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Dera Safitri Nur Hilman NPM 205060 hiji. Abdi ti kelompok tata boga bagde nerangkeun ngeunaan pengertian pupuh, istilah atau aturan anu aya dina pupuh, jenis-jenis pupuh sareng pupuh anu termasuk kana golongan sekar ageng. Anu kahiji abdi bade ngajelaskeun ngeunaan pengertian pupuh. Pupuh merupakan istilah tradisional yang menggabungkan antara seni sastra dan lagu Sunda. Pengertian lain dari pupuh adalah karya sastra berbentuk puisi yang termasuk bagian dari hajana sastra Sunda. Pupuh merupakan rima dan juga jumlah suku kata yang memiliki pola di setiap barisnya. Ada aturan-aturan atau patokan tertentu yang sudah ditentukan seperti guru wilangan, guru lagu, dan juga watek atau watak, yang mana aturan-aturan tersebut bertujuan agar pupuh Sunda bisa membentuk sebuah pola rima dan juga jumlah suku kata yang indah. Kalajengna abdi bade ngajelaskeun ngeunaan istilah atau aturan anu aya dina pupuh Sunda. Anu kahiji nyaeta pada. Pada artinya adalah bait dalam sebuah pupuh Sunda yang terdiri dari beberapa baris atau disebut dengan padalisan. Yang kedua yaitu padalisan. Padalisan merupakan baris atau larik di setiap satu bait atau satu pada. Yang ketiga yaitu guru wilangan, yaitu jumlah suku kata atau engang yang terdapat pada setiap padalisan atau baris. Yang keempat yaitu guru lagu adalah bunyi vokal yang terakhir yang terdapat dalam setiap padalisan atau baris setiap pupuh Sunda. Istilah lain dari guru lagu ini adalah sora panungtung, yaitu huruf yang memang benar-benar berada di akhir kalimat. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu watak atau watak adalah karakteristik dari pupuh Sunda, baik itu berupa sifat, makna, atau tema dari isi yang dimiliki oleh pupuh Sunda tersebut. Materi anu saterasna bade abdi jelaskeun nyaeta ngeunaan jenis-jenis pupuh. Aya dua jenis pupuh, anu kahiji nyaeta pupuh sekar ageng. Pupuh sekar ageng merupakan pupuh Sunda yang dapat ditembangkan atau dinyanyikan dengan menggunakan lebih dari satu jenis lagu atau pembagian lagunya bermacam-macam. Yang termasuk ke dalam sekar ageng yaitu pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh dandang gula, dan juga pupuh asmarandana. Yang kedua yaitu sekar alit. Pupuh sekar alit merupakan pupuh Sunda yang hanya dapat ditembangkan atau dinyanyikan dengan satu jenis lagu saja atau pembagian lagunya sejenis. Pupuh yang termasuk ke dalam sekar alit yaitu pupuh balakbak, pupuh durma, pupuh gambuh, pupuh gurisa, pupuh juru demung, pupuh ladrang, pupuh lambang, pupuh magatru, pupuh mas kumambang, pupuh mijil, pupuh pangkur, pupuh pucung, dan juga pupuh wirongrang. Nah, saterasna abdi bade ngajelaskeun
ngeunaan pupuh anu termasuk kana golongan pupuh sekar ageng. Yang termasuk ke dalam golongan pupuh sekar ageng yang pertama yaitu pupuh kinanti. Pupuh kinanti ini menggambarkan perasaan atau kanyaah, menunggu atau nungguan, khawatir atau dedepan, di mana sapada pada pupuh kinanti ini diwangun ku genep pada lisan. Ada 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 8 U, dan 8 I. Di mana watak dari pupuh kinanti ini miharep atau prihatin. Contohnya, budak letik bisa ngapung, babaku ngapungna peting, kuriling ka kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bumbuahan, naon bae nu kapanggih. Itu merupakan salah satu contoh tembang dari pupuh kinanti. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pupuh asmarandana. Pupuh asmarandana ini menggambarkan perasaan sayang atau nyaah, perasaan cinta atau dedeh asih atau asmara yaitu kabirahian. Di mana sapada pada pupuh asmarandana ini diwangun ku 7 pada lisan. 8 I, 8 A, 8 E, 8 A, 7 A, 8 U, dan 8 A. Watak dari pupuh asmarandana ini yaitu silih asih, silih pikanyaah, bisa juga sebagai nasihat atau pepeling sebagai pengingat. Nah, contoh tembangnya yaitu ada pupuh eling-eling mangka eling. Nah, pupuh eling-eling mangka eling ini mempunyai makna bahwa kita sebagai manusia yang tinggal di bumi adalah sosok kita adalah sebagai wayang yang harus taat kepada aturan yang sudah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Pupuh ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh merasa angkuh dan seharusnya kita harus harmonis dengan alam dan sekitarnya dan tetap tunduk kepada aturan Sang Maha Kuasa. Yang selanjutnya yaitu pupuh sinom. Pupuh sinom ini menggambarkan rasa senang dan juga kegembiraan atau gumbira atau rasa kasih sayang atau kadedeh. Sapada pada pupuh sinom ini diwangun ku salapan pada lisan. Ada 8 U, 8 I, 8 A, 8 I, 7 I, 8 U, 7 A, atau 8 A, 8 I, dan 12 A. Watak dari pupuh sinom ini yaitu gumbira. Nah, contoh tembangnya ini ada contoh pupuh warna-warni lauk empang. Teman-teman, untuk lebih jelasnya dan lebih mengetahui lagi terkait dengan bagaimana nada atau bunyi dari pupuh-pupuh yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa untuk cek lagi di YouTube sebagai untuk menambah wawasan terkait pupuh ini. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Mungkin cukup sampai di sini materi terkait pupuh yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Hatur nuhun. Untuk yang pemateri kedua akan dijelaskan oleh saya, Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050600107. Saya di sini akan menjelaskan tentang pupuh dangdang gula. Jadi pupuh dangdang gula menggambarkan tentang keindahan, kesenangan, ketentraman, atau kebesaran, di mana setiap pada dibangun atas 10 pada lisan dengan pola guru wilangan dan guru lagu. Ada 10 I, 10 A, 8 E, atau 9 I, 7 A, 6 U, 8 A, 12 I, dan 7 A. Ini gambaran dari pupuh dangdang gula. Ada keindahannya, kesenangannya, tentram, ya, sesuai digambar di sini ya. Dan berikutnya ada contoh pupuh dangdang gula yang akan ditembangkan oleh teman saya. Laut Kidul,
kabeh katingali ngepat paul kawas dina gambar ari red katebe kaler patawi ngarung gunung laut nama teka tingali ukur lebah-lebahna semu-semu biru ari red katebe wetan gunung gede jika nu ngajakan balik membae kapiuhan. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan pupuh dangdang gula. Pupuh dangdang gula itu termasuk ke dalam sekar ageng. Sekarang saya akan menjelaskan pupuh yang termasuk ke dalam sekar alit. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu sekar alit. Jadi sekar alit itu adalah pupuh yang bisa dinyanyikan oleh satu jenis lagu dengan pembagian lagu sejenis. Salah satunya ada pupuh Mas Kumambang. Jadi pupuh Mas Kumambang itu pupuh yang menggambarkan rasa prihatin, kesedihan, atau sakit hati dengan membentuk pola guru dan guru lagu. Ada 12I, 6A, 8I, dan 8A. Di bawah ini merupakan contoh pupuh dari Mas Kumambang yang akan ditembangkan oleh teman saya. Dumanusa manakan ayating teu aya rasan kaula make disumpit nah naon dosa kula dumanusa manakan ayating teu aya rasan abung ka makhluk nu lain nyiksa henteu jeung aturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pupuh pucung. Jadi, pupuh pucung itu menggambarkan perasaan marah atau kesal dengan diri sendiri yang membentuk pola guru wilangan dan guru lagu 12U, 6A, 8E, atau O, 12A, serta 1 yang terdiri dari 4 pada lisan. Pupuh pucung ini juga termasuk ke dalam kelompok sekar alit. Berikut ini termasuk dari contoh pupuh pucung. Estu untung nu bisa mupunjung indung jeung nyeunangkeun bapa tanda yen bacana gede hirup mulus kaseunehan ku berkah lutung buntung luncat kana tunggul gintung monyet noreng lepas luncat kana pager dengdek bajing kuning jaralang belang buntutna. Pupuh balakbak termasuknya adalah jenis dari pupuh sekar alit yang dimana menggambarkan watak atau watak guyonan, komedi atau bahasa Sundanya itu banyol atau candaan. Dalam bahasa Sundanya heureuy tentang kehidupan sehari-hari. Dalam pola guru wilangannya dan guru lagu yang ada yaitu 15E, 15E, 15E. Ini hanya terdiri dari 3 baris atau 3 penarisan saja dalam satu bait atau satu padanya. Nah, ini ada contoh dari pupuh balakbak ya. Kita dapat lihat ada ini 12E, 15E, dan 15E dalam 3 penarisan dalam satu padanya. Yang kedua ada pupuh ladrang. Nah, pupuh ladrang adalah pupuh yang membawakan tema lelucon atau lawakan dan tujuannya untuk menyindir. Nah, guru wilangannya itu ada guru lagu yang terbentuk dari pupuh ladrang ini adalah 10I, 4A-nya itu ada 2 kali, kemudian 8I, dan yang terakhir ada 12A. Sebagai contoh pupuhnya di sini. Nah,
guru bilangannya 10i, yang kedua itu algoritma 4a, ini dibacanya 2 kali ya. Yang ketiga 8i, dan yang terakhir 12i. Kemudian ada pupuh wirangrong. Pupuh wirangrong ini masih termasuk dari sekar alit ya, yang dimana pupuh ini menggambarkan rasa malu atau dalam bahasanya itu kewiwirangan terhadap diri sendiri. Dalam pupuh ini, pola guru bilangan beserta guru lagunya yang dibangun oleh pupuh ini adalah 8i, 8o, 8u, 8i lagi, 8a, dan 8a kembali. Sini ada contohnya ya. Contoh dari wirangrong, dimana guru bilangan dan guru lagunya itu 8i, 8o, 8u, 8i, 8a, 8a. Ya. Terima kasih. Itu sekian dari materi yang disampaikan oleh saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pupuh magatru. Pupuh magatru termasuk ke dalam sekar alit yang mempunyai watak berupa sedih, penyesalan terhadap perilaku diri, ataupun untuk menasehati. Pupuh magatru mempunyai aturan guru lagu atau guru wilangan berupa 12U, 8I, 8U, 8I, dan 8O. Nah, seperti contoh dalam lirik pupuh magatru, yang pertama itu cara menghitung guru wilangan atau guru lagunya. Di sana ada contoh, coba teguh naon nu sukuna tilu. Nah, kata yang terakhir dalam kalimat tersebut adalah huruf U. Jika dihitung, kata tersebut memiliki jumlah 12 kata. Selanjutnya ada pupuh juru medung. Pupuh juru medung berisi tentang hanjelu, kaduhung, atau penyesalan. Pada pupuh juru medung terdiri atas 5 pada lisan. Guru wilangan dan guru lagu juru medung yaitu 8A, 8U, 6I, 8A, dan 8U. Nah, di samping sudah terdapat contoh dari lirik pupuh juru medung. Nah, selanjutnya ada pupuh lambang. Pupuh lambang adalah pupuh bertemakan lelucon atau lawakan, atau dalam bahasa Sundanya itu disebut banyol. Namun, lelucon tersebut perlu menjadi renungan. Pola guru wilangan dan guru lagu yang terbentuk yaitu 8A, 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 dan 8A. Jadi pada pupuh lambang ini, guru wilangan dan guru lagunya terbentuk sebanyak 6 pada lisan berakhiran A. Sekian, terima kasih. Pupuh gurisa. Pupuh gurisa adalah jenis pupuh yang menggambarkan tentang seseorang yang sedang menghayal sesuatu yang kosong dan tak bermakna, melaul atau melamun, ngalamun. Guru wilangan dan guru lagu dari pupuh gurisa adalah 8A semua. Di sini ada contoh pupuh gurisa. Hayang teuing geura berang, geus berang rek ka Sumedang. Nagih kanu boga hutang, mun menang rek meuli soang. Tapi najan henteu meunang, morek buru-buru mulang. Rek terus guguru nembang, jeung diajar nabeuh gambang. Di sini semua guru wilangannya 8A. Pupuh gambuh. Pupuh gambuh menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang bersedih hati atau kasedih, sakit hati atau nyeri, atau bisa pula ketika berada dalam keadaan sulit atau susah. Guru wilangan dan juga guru lagunya membentuk pola 7U, 10U, 12I, 8U, dan 8O. Di sini ada contoh dari pupuh gambuh. Ngahulang banget bingung, guru wilangannya 7U, henteu terang kamananya indit, guru wilangannya 10U, turuk-turuk harita teh enggeus gurit,
guru wilangannya 12I, panon poe geus rek suruh, guru wilangannya 8U, keung sieun aya meong, guru wilangannya 8O. Lalu selanjutnya ada pupu pangkur. Pupu pangkur merupakan pupu yang berwatak menggambarkan perasaan kesal atau marah yang terpendam di dalam hati dikarenakan adanya tugas atau beban yang amat berat. Guru wilangan dan guru lagu yang terbentuk dari pupu pangkur ini adalah 8A, 11I, 8U, 7A, 12U, 8A, dan 8I. Contoh dari pupu pangkur yaitu Seja nyaba ngalalana, guru wilangannya 8A, ngitung lembur ngajajah milangan kori, guru wilangannya 11I, henteu puguh nu dijugjuk, guru wilangannya 8U, balik paman sadaya, guru wilangannya 7A, nu timana tiluan semu rarusuh, guru wilangannya 12U, lurah begal ngalalonan, guru wilangannya 8A, aing ngaran Jaya Pati, guru wilangannya 8I. Pupuh mijil. Pupuh mijil merupakan pupuh yang memiliki watak atau perasaan susah, sedih, dan cilaka. Setiap pada bait dari pupuh mijil ini memiliki 6 pada lisan atau baris, yang memiliki bentuk guru wilangan dan guru lagu, 10I, 6O, 10E, 9I, 6I, dan 6U. Ini adalah contoh dari pupuh mijil. Mesat ngapung putra sang arimbi, yung mega geus awor, yuki lila beuki luhur bae, larak lirik ninggali ka bumi, milari sang rai, pangeran Bimanyu, adu gusti nu kawasa, jisim abdi ageng dosa, pakna abdi garing nangtung, reh ka sepuh wantun nunggu. Pupuh durma. Jenis pupuh yang terakhir adalah pupuh durma. Pupuh durma adalah pupuh yang berwatak atau watek, yang bersemangat atau sumangat, marah atau ambek, atau berbesar hati atau gede hati. Pupuh durma memiliki pola guru wilangan dan guru lagu 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, dan 7I. Ini adalah contoh dari pupuh durma. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipasti ku janggi, mun tacang laksana, numpes musuh sarakah, nu teu niat seja balik, najan palastra, mati di medan jurik. Di mamana si pajajah, pada amarah marudah, manan kapok anggoro gawuk, najan dituyuk diragut, negeri sadayana umumna ngabela, nyempat rosa politik penjajah, tapi nu ngajajah teu pasrah teu sadrah, terus meres ngahina ngarinah. Tanah Sunda nu indah tur asri, tibihari nepi ka ayeuna wajib kudu dipalire. Gunung anu parantur
akan menyimpulkan. Jadi, pupuh itu adalah puisi yang digabungkan oleh seni sastra dan lagu Sunda. Pupuh terdiri dari 17 pupuh. Ada pupuh sinom, pupuh dangdang gula, pupuh kinanti, asmarandana, pupuh lambang, pupuh mas kumambang, pupuh pucung, pupuh ladrang, pupuh balakbak, pupuh pangkut, pupuh magatru, pupuh juru, demung, pupuh mijil, pupuh wirangrong, pupuh gurisa, pupuh gambuh, dan pupuh durma. Pupuh juga dibagi menjadi 2 kelompok, ada sekar ageng dan sekar alit. Sekar ageng adalah pupuh yang bisa dinyanyikan oleh berbagai jenis lagu dengan pembagian lagu bermacam-macam. Sedangkan sekar alit, pupuh yang bisa dinyanyikan oleh satu jenis lagu. Sekar ageng, yang termasuk pupuh sekar ageng ada 4 pupuh, yaitu pupuh sinom, pupuh dangdang gula, pupuh kinanti, dan pupuh asmarandana. Sedangkan yang termasuk ke dalam sekar alit ada 13 pupuh, yaitu pupuh lambang, pupuh mas kumambang, pupuh pucung, pupuh ladrang, pupuh balakbak, pupuh pangkur, pupuh magatru, pupuh juru, pupuh mijil, pupuh wirangrong, pupuh gurisa, pupuh gambuh, dan pupuh durma. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk bertanya kepada kami. Saya sebagai moderator dan perwakilan anggota dari kelompok 1, izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.